Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Tertanam RD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Automatic Faucet and Soap Dispenser in COVID Situation. Dengan Ketua Iwayan Chandra Dinata, dengan anggota saya Yosi Mardianti, Putri Maulidia Yasiro, Farhan Herliansah, dan Zaki Hilmi Raihan. Deskripsi tugas. Pada pengerjaan proyek ini dibagi menjadi 3 bagian utama pada pengerjaannya, yaitu pembuatan keran otomatis, sabun otomatis, dan pembuangan otomatis. Yang mana pada keran otomatis itu dikerjakan oleh Iwayan Chandradinata, Zaki Hilmi Raihan, dan Yosi Mardianti. Pengerjaan dilakukan secara bersama-sama mulai dari desain awal, pengumpulan alat dan bahan, merancang, dan mengkoding. Selanjutnya pada pembuatan sabun otomatis dikerjakan oleh Putri Maulidia Yasiro, Farhan Herliansah, dan Iwayan Chandra Dinata. Pengerjaan dimulai dari desain awal, pengumpulan alat dan bahan, merancang dan mengkoding. Yang terakhir itu pada pembuatan pembuangan otomatis yang dikerjakan oleh Zaki Hilmi Raihan dan Farhan Herliansah. Selanjutnya untuk laporan dan PPT dikerjakan oleh Yosi Mardianti dan Putri Maulidia Yasiro, dan yang terakhir adalah pada pembuatan video yang dikerjakan atau dilakukan oleh Iwayan Chandra Dinata. Proyek yang dibuat adalah pembuatan keran dan soap dispenser otomatis yang berguna untuk proses mencuci tangan, serta membuat wadah penampungan air sisa cuci tangan otomatis dalam pengurasan atau pembuangannya. Proyek ini dapat diterapkan atau digunakan pada fasilitas umum, pusat perbelanjaan, toko-toko yang menyediakan fasilitas cuci tangan. Dengan proyek ini, diharapkan dapat mengurangi penyebaran virus corona melalui benda yang disentuh. Ya, saya Farhan Herliansah dengan NIM 181414012. Saya di sini akan menjelaskan tentang sensor dan aktuator. Di mana sensor-sensor yang kita pakai di proyek kali ini adalah infrared, lalu ada ultrasonic, dan ada raindrops. Lalu, untuk aktuatornya sendiri, kita menggunakan solenoid valve, motor servo, dan LCD display 16x2. Cara kerja sendiri, untuk cara kerja dari infrared sendiri itu ada dia itu memancarkan cahaya infrared dan menangkap kembali pantulannya. Jadi sinar dia kan ada dua nih, warna hitam sama warna putih. Jadi di antara satu ini nih, dia ada yang mantulin sinyal, ada yang mantulin cahaya. Lalu jika cahayanya itu menjadi suatu objek, dia akan dipantulkan kembali lalu akan ditangkap oleh sensornya tersebut. Jadi itu cara sensor itu ngebacanya. Lalu raindrop water sensor bekerja saat ada air hujan dan mengenai panel sensor. Jadi jika ada air yang mengenai panel sensor tersebut tuh, yang panel yang garis-garis ini nih, dia akan terjadi proses elektrolisasi oleh air hujan. Dan karena air hujan atau air tersebut dalam golongan cairan elektrolit, yang dimana cairan tersebut akan menghantarkan arus listrik. Lalu ada ultrasonic sensor, dimana ultrasonic ini memancarkan gelombang ultrasonik yang kemudian akan menerima pantulan, sama seperti infrared. Tapi bedanya kalau infrared itu cahaya infrared, kalau ini gelombang. Yang ultrasonic ini gelombang. Sistemnya sama, dia mantul, ada yang memberi sinyal, ada yang nangkap sinyal. Lalu cara kerja aktuator. Nah, di aktuator sendiri ini tadi kan kita juga ada 3 aktuatornya ya. Solenoid valve yaitu sebagai gimana bilangnya ya? Intinya itu sebagai katup yang bisa membuka air, yang bisa mengalirkan air. Jadi untuk seperti kalau kita konvensional itu dia seperti keran. Karena di sini kita serba otomatisasi, jadi kita menggunakan solenoid valve.
Kalau secara penjelasannya bekerja dengan mendapatkan arus listrik pada kumparan atau coil yang nantinya akan menarik pin karena adanya medan magnet yang dihasilkan kumparan tersebut sehingga air dapat mengalir keluar. Lalu motor servo. Motor servo di sini dikendalikan oleh sinyal PWM dari potensioner. Sinyal tersebut memiliki nilai lebar yang akan menentukan posisi sudut, putaran, dan poros motor servo. Lalu ada LCD monitor yang bekerja sebagai memancarkan cahaya putih dan memantulkan refleksi cahayanya sehingga dapat menghasilkan warna yang berbeda-beda. Pencahayaan tersebut disaring oleh liquid crystal yang digunakan untuk merubah arah sudut refleksi cahaya. Dan untuk kegunaannya sendiri di dalam project itu mungkin saya jelasin dari infrared dulu ya, dari sensor-sensornya. Sensor sendiri itu infrared ini dia itu lebih untuk mengatur kerjanya motor servo. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena dari inputan yang diberi oleh infrared, hasil outputnya itu akan ke motor servo. Jadi di saat kita di depan botol sabunnya itu yang untuk cuci tangan, saat kita minta seperti ini tangan kita, lalu dari bawah sini infrarednya cahayanya memantulkan cahayanya balik ke dalam receivernya. Nanti hasil inputan yang tersedia ini, outputnya adalah dia akan menekan, dia seperti ini, dia akan menekan apa ini namanya, itu yang buat keluaran sabunnya. Nanti dia akan menekan, lalu akan keluar sabunnya dari motor servo itu yang dibuat seperti ini. Lalu ultrasonic sendiri, ultrasonic itu untuk keluaran solenoid valve, di mana solenoid valve kita ini kita menggunakan dua solenoid valve. Jadi dari sensor, ini yang kalau ultrasonic ini untuk solenoid valve yang untuk keluaran air cuci tangan. Jadi di saat kita mewadah tangannya seperti ini, dari atas seperti ini akan keluar airnya. Jadi ini sensornya, di bawahnya solenoid valve. Nanti sensornya ini ngebaca, ada tangan di bawahnya dari pantulan sinar ultrasonik. Jika sudah ngebaca dengan jarak yang sudah ditentukan, nanti dari ultrasonic ini ke relay, dimana relay itu untuk memberikan daya atau pemutus daya yang akan disambungkan ke solenoid. Lalu ada raindrops water detection sensor. Kalau ini kita menggunakannya di bagian pembuangan air. Jadi di saat ini misalkan sensornya, sensor raindropsnya, dan ini misalkan ini wadahnya, wadah airnya. Jika kita sudah tentukan ketinggiannya semana, jika air sudah mulai menyentuh raindropsnya, dengan otomatis dengan otomatis inputan yang diberikan oleh raindrops akan masuk ke relay yang akan menyambungkan ke solenoid, yang mana dia akan membuang air ke pembuangannya. Seperti itu. Dan untuk LCD display-nya sendiri itu untuk menampilkan tulisan-tulisan yang ada di saat kita ingin mencuci tangan, itu akan ada tampil tulisan cuci tangan pakai sabun. Jika kita selesai, dalam beberapa detik itu akan kembali ke tulisan semula, yaitu tulisannya jangan lupa pakai masker. Itu sebagai reminder untuk kita juga.
Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iwan Chandradinata. Di sini saya akan mendemokan hasil rangkaian yang telah kami buat. Berikut ini adalah rangkaian penuh cuci tangan otomatis yang kami buat ini. Di sini kami menggunakan sumber listrik untuk menyalakan Arduino menggunakan kepala charger HP yang terhubung langsung dengan listrik. Nah, di sini rekan saya akan mendemokan cuci wadah sabun otomatis yang akan memompa sendiri jika sensor infrared tersebut mendeteksi adanya sebuah tangan atau sesuatu yang memblok sensor tersebut. Nah, di sini dan selanjutnya merupakan percobaan keran cuci tangan. Bisa kita lihat di sini keran yang kami gunakan menggunakan solenoid valve, dan sensor yang kami gunakan di sini adalah sensor ultrasonik yang mendeteksi jarak. Nah, cara kerjanya di sini, jadi sensor ultrasonik ini telah disetting jika mendeteksi jarak di bawah 25, maka akan mengirimkan data yang akan mengaktifkan solenoid valve ini. Di sini kami memakai relay untuk mengaktifkan dan menonaktifkan solenoid valve tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat sensor ultrasonik mendeteksi ada sebuah tangan di jarak dikurang dari 25 cm. Selanjutnya, ini merupakan tampilan LCD yang telah kami setting. Di sini terdapat tulisan cuci tangan pakai sabun bila mendeteksi bila sensor ultrasonik tersebut mendeteksi jarak yang dipantulkan tersebut kurang dari 25, atau bisa dibilang jika terdapat tangan yang ingin mencuci tangan. Dan lalu di sini terdapat tulisan jangan lupa jaga jarak. Ini merupakan tampilan default dari LCD yang kami setting ini. Jadi jika tidak mendeteksi suatu tangan yang ingin mencuci tangan atau jarak yang diterima dari sensor ultrasonik tersebut, maka akan menampilkan tulisan jangan lupa jaga jarak. Nah, ini merupakan percobaan atau demo terhadap pembuangan air. Nah, di sini dikarenakan keterbatasan alat, kami menggunakan mangkok ini yang bisa dibilang sebagai tempat wadah bekas cuci tangannya tersebut. Nah, di sini saya akan sebenarnya sensor hujan ini ditempelkan ke dalam tempat wadahnya itu, dan jika sensor hujan tersebut mengenai air, nah dia akan mengaktifkan relay dan menghidupkan solenoid valve untuk pembuangan.
Nah, tapi di sini kami keterbatasan alat, maka saya mencelupkannya ke dalam air. Nah, seperti ini. Solenoid valve akan mengeluarkan air bekas cucian tersebut. Sekian penjelasan demo yang saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada moderator. Putri Maudia Yesiro akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan proyek yang telah kami kerjakan. Untuk kelebihannya, keran otomatis dan juga sabun cuci tangan otomatis membantu mengurangi kontak langsung pada proses mencuci tangan. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian untuk kekurangannya, pada implementasi bak cuci tangan yang merupakan bekas penampungan air cuci tangan, memerlukan waktu yang cukup lama bagi sensor hujan untuk mengering setelah dilakukannya proses pembuangan air sisa bekas cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hilmi Raihan dari program studi teknik elektro dengan NIM 1315023. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari sebuah mini project yang kelompok kami desain dan implementasikan. Dari kesimpulan, kami dapat menyimpulkan bahwasanya alat yang kami desain dan implementasikan tersebut sudah berhasil dan berfungsi sesuai dengan apa yang kami inginkan. Serta alat-alat yang kami desain dan implementasikan tersebut dapat digunakan untuk toko-toko atau instansi-instansi atau rumahan yang ingin membuat bagaimana orang dapat mencuci tangan dan membasuh tangannya namun tidak menyentuh keran maupun botol sabun. Sehingga kami berharap dengan munculnya alat kami bisa mengurangi atau meminimalisir penyebaran virus corona pada masyarakat Indonesia khususnya dan umumnya untuk masyarakat luas. Kemudian untuk saran, pada alat kami terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Di sini kami ada beberapa saran. Yang pertama yaitu saran dari kami untuk pengembangan alat cuci tangan otomatis itu harapannya dapat menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air pada penampungan air cuci tangan. Karena yang kami gunakan yaitu sensor air, akan lebih efektif menggunakan sensor ultrasonik. Kemudian saran yang kedua, agar kiranya untuk pengembangan alat kami itu menggunakan selain solenoid valve. Jadi keran otomatis yang kami gunakan itu memang sudah mengeluarkan air, namun untuk debit kurang banyak sehingga memakan waktu terlalu lama untuk membasuh tangan. Jadi harapan kami untuk kedepannya mungkin jika alat ini akan dikembangkan itu menggunakan motor servo yang kemudian disambungkan dengan stop keran sehingga motor servo tersebut dapat membuka dan menutup keran sesuai dengan fungsi yang akan dibuat. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.